Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, atau di jam berapapun kalian nonton video ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Irifana, dan teman-teman saya, Beatrix, Alvia, dan Nindi, bakal nemenin kalian yang menonton video ini selama 10 menit ke depan. Jadi simak terus ya videonya, karena kita bakal ngajak kalian buat lebih tahu lagi tentang sejarah perjuangan di kota Surabaya. Kami berempat memutuskan untuk memilih Museum 10 November sebagai objek video pembelajaran mata kuliah pengantar kajian budaya urban kali ini. Karena museum ini cocok banget dengan topik video kita, yaitu sejarah. Seperti yang kita tahu, museum memang tempatnya untuk menyimpan benda-benda bersejarah agar orang banyak bisa belajar sekaligus menikmatinya, bukan? Kami memilih tempat ini karena kami berempat adalah anak rantau dan kepo banget nih sebenarnya Museum 10 November di kota Surabaya itu seperti apa sih? Dan ternyata memang tempatnya benar-benar tidak mengecewakan. Kami berempat menikmati waktu kami berkunjung di sana. Secara keseluruhan, museum ini memiliki banyak lahan hijau yang luas, begitu pula dengan parkirannya. Tempatnya bersih, ada banyak keranjang sampah, dan ada banyak spot foto yang dapat digunakan. Harga tiket masuknya pun murah, hanya Rp5.000 per orang, dan gratis bagi pelajar atau mahasiswa dengan menunjukkan kartu tanda pelajar mereka. Dari luar, Museum 10 November ini memang kelihatan kecil, tapi setelah masuk, pengunjung pasti dibuat terpukau oleh isinya. Oke, karena sekarang kita udah masuk ke museumnya, kami berempat akan ngajak kalian virtual tour ke museumnya nih. Sambil keliling Museum 10 November, kami juga akan menjelaskan mengenai perjuangan para pahlawan yang ada di Surabaya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, situasi negara pada saat itu masih belum stabil. Hingga pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan sampai di Surabaya, tepatnya pada tanggal 25 September 1945. Kedatangan tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI dan NIKA adalah untuk memulangkan tentara Jepang ke negaranya, sekaligus untuk mengembalikan status Indonesia sebagai negara jajahan kepada pemerintah Hindia Belanda. Keinginan Belanda yang ingin merebut kemerdekaan NKRI tersebut memicu kemarahan warga Surabaya yang dianggap melecehkan kemerdekaan Indonesia dan bendera merah putih.
Pada 27 Oktober 1945, perwakilan Indonesia melakukan perundingan dengan pihak Belanda yang malah berakhir ricuh. Kericuhan ini akhirnya membuat Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani gencatan senjata pada 29 Oktober. Namun, sayangnya bentrokan masih saja terjadi. Puncak dari bentrokan tersebut yaitu terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi yang saat itu Malabi merupakan pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Kematiannya menyebabkan kemarahan bagi tentara Inggris dan membuat Jenderal Eric Carden Robert, pengganti dari Jenderal Malabi, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Ultimatum ini meminta pihak Indonesia untuk menyerahkan senjata, menghentikan perlawanan terhadap AFNI dan administrasi INIKA, serta ancaman akan mengempur kota Surabaya. Ancaman ini akan dilakukan apabila Indonesia tidak mematuhi perintah Inggris. Pihak Inggris juga memerintahkan pimpinan bangsa Indonesia dan pemuda di Surabaya datang ke tempat yang telah ditentukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Namun, tentu saja, ultimatum tersebut tidak membuat rakyat Indonesia gentar. Justru, semangat mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia semakin berkobar. Bung Tomo juga turut membakar semangat para pejuang melalui orasi dan semboyannya yang terkenal, yaitu Merdeka atau Mati. Di hari yang sama, pertempuran yang dahsyat pun terjadi, dan berlangsung hingga 3 minggu lamanya. Pertempuran ini dijuluki neraka karena mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi kedua negara. Pertempuran 10 November ini juga merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan juga disebutkan bahwa pertempuran Surabaya menjadi salah satu gencatan terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini menyebabkan 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban, yang mana sebagian dari mereka adalah rakyat sipil. Sedangkan 150.000 orang terpaksa meninggalkan Surabaya dan sebanyak 1.600 prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka. Pertempuran ini juga mengakibatkan puluhan alat perang rusak dan hancur. Sejak saat itulah, setiap tahunnya, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan kota Surabaya pun menjadi saksi bisu sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, itulah sejarah perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan semua memorinya tersimpan di dalam museum ini. Sebagai warga negara Indonesia, sudah selayaknya kita selalu mengenang, menghormati, dan menghargai segala hal yang sudah diperjuangkan dan ditinggalkan oleh para pahlawan untuk kita jaga dan lestarikan. Langkah awal yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat adalah untuk mau belajar sejarah para pendahulu kita. Dan dari situ diharapkan kita semua bisa membanggakan, bahkan meneruskan perjuangan para pahlawan untuk mengharumkan nama bangsa. Terima kasih sudah menonton museum vlog kami. Have a good day everyone, stay healthy and stay happy.